Baik, saudara, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari hukum yang keempat. Dan karena itu, terlebih dahulu mari kita membaca hukum yang keempat yang biasa diringkas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ada di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari hukum yang keempat ini, yang biasa diringkas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selamat tunai. Shalom. Salam. Selamat tunai. Ya, baik saudara-saudara, kita masih dalam poin yang pertama, yaitu perubahan Sabat dari Sabtu ke Minggu. Dan minggu lalu kita sudah belajar beberapa hal tentang dasar atau hukum tentang hari Sabat, dan bagaimana juga hari Sabat sebetulnya itu adalah hari Sabtu, dan juga perubahan dari Sabtu menjadi Minggu. Dan hari ini kita akan melanjutkannya dengan kita membahas ayat-ayat yang dinyatakan secara implisit, yang menyatakan bahwa Sabat Sabtu sudah diubah menjadi hari Minggu. Dan kita sudah belajar beberapa hal dan belajar juga dari para penafsir, dan minggu lalu kita membahas kutipan dari Thomas Watson, dan dia memberikan dua ayat, yaitu Yohanes 20 ayat 19 dan juga Yohanes 20 ayat 26. Dan minggu lalu sudah membahas Yohanes 20 ayat 19-nya, dan sekarang yang kita bahas yang kedua adalah Yohanes 20 ayat 26. Perhatikan Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, saudara-saudara sekalian, kalau yang Yohanes 20 ayat 19, kalau kita melihat kembali, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, jadi pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus. Dan pada waktu itu Thomas tidak ada. Di hari pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya hanya minus Thomas dan juga Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot sudah mati. Nah, di ayat 26 itu Thomas sudah ada. Dan Yesus lagi-lagi menampakkan diri 8 hari kemudian. Jadi 8 hari kemudian dari hari pertama minggu itu, di mana dia menampakkan diri kepada 9 murid yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, maksudnya adalah 8 hari setelah Yohanes 20 ayat 19 yang kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, ini bukan hari Senin, tetapi hari Minggu. Yohanes 20 ayat 19 adalah hari Minggu. Jadi 8 hari setelah itu, atau hari ke-8 setelah itu juga adalah hari Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di Yohanes 20 ayat 19, di minggu pertama itu hari Minggu, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, tapi
minus Thomas. Dan 8 hari kemudian lagi, Yesus lagi-lagi menampakkan diri. Nah, kalau kita memahami 8 hari ini dengan pengertian kita, maka pasti akan berbeda dengan pemahaman orang Yahudi pada waktu itu. Kita sudah menyinggung beberapa hal minggu lalu, bagaimana cara orang Yahudi menghitung hari. Nah, karena itu kita perlu membandingkannya dengan Yesus yang mati pada hari Jumat, lalu bangkit pada hari yang ketiga, yang adalah hari Minggu. Nah, itulah cara mereka menghitung hari. Jadi, Yesus mati hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumatnya, Yesus mati jam 3. Jadi, hari Sabtunya full di dalam kuburan. 24 jam. Hari Minggunya jam 4 atau jam 5 subuh dia sudah bangkit. Anggap saja jam 5. Berarti 11 jam. Nah, kalau begitu, hari Jumat hanya tinggal 3 jam baru masuk hari Sabat atau hari Sabtu. Dan hari Sabtunya full dalam kuburan, dan Minggu subuhnya Yesus sudah bangkit. Nah, kalau perhitungan kita, satu hari itu biasanya 24 jam. Nah, kalau menurut perhitungan kita yang 24 jam, maka Yesus sebenarnya di dalam kubur itu 3 kali 24 jam. Jadi 24 jam, 24 jam, 24 jam, akhirnya 72 jam. Tapi coba hitung berapa jam waktu orang Yahudi. Hanya 27, 38. Hanya 38 jam. Tapi ini sudah dianggap 3 hari, 3 malam. Tapi kalau kita itu 72 jam, itu 3 hari, 3 malam. Jadi berbeda. Kalau kita mau menafsirkan ayat 20, Yohanes 20 ayat 19 dan juga Yohanes 20 ayat 26 itu, kita harus menghitungnya dengan cara hitung mereka orang Yahudi. Kalau menghitung dengan hitungan kita, maka pasti akan salah. Karena ini ditulis di waktu Yahudi, maka kita harus juga menghitungnya sesuai dengan waktu mereka. Nah, sekalipun hari Jumat itu hanya tinggal 3 jam, tapi tetap dihitung 1 hari, 1 hari, dan 1 hari. Nah, sekarang Yesus hadir di hari pertama minggu itu, dan 8 hari lagi, 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Jadi kita hitung dari Yesus pertama kali muncul, hari pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kembali 8. Jadi hari ke-8 lagi-lagi jatuh di hari Minggu. Jadi 2 kali Yesus menampakkan diri itu hari Minggu. Nah, mengapa Yesus muncul lagi-lagi pada hari Minggu? Ini pasti untuk menekankan perubahan Sabat dari Sabtu menjadi Minggu atau hari pertama minggu itu. Dan karena itu, mari kita perhatikan beberapa komentar dari para penafsir tentang bagian ini. Yang pertama dari Barnes. Dan setelah 8 hari lagi, yaitu pada kembalinya hari pertama dari suatu minggu. Dari sini kelihatannya mereka demikian awal memisahkan hari ini untuk berkumpul bersama-sama, dan Yesus menyetujuinya dengan muncul 2 kali bersama mereka. Jadi menurut Barnes di sini, murid-murid Yesus yang berinisiatif berkumpul di hari seperti itu, sehingga Yesus selalu menyetujuinya dengan dia muncul 2 kali bersama mereka. Adalah sesuatu yang wajar bahwa rasul-rasul memperingati hari ini, tetapi tidak mungkin bahwa mereka melakukan hal itu tanpa persetujuan dari Tuhan Yesus. Kehadirannya yang terulang memberikan persetujuan seperti itu, dan fakta historis tidak dapat dibantah bahwa sejak saat ini, hari ini diperingati sebagai Sabat Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, kelihatannya menurut pandangan atau anggapan dari Barnes ini, bahwa rasul-rasullah yang
lebih dulu melakukan perubahan Sabat dari Yesus. Barnes beranggapan bahwa para rasul yang berinisiatif pertama kali untuk merubah Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu, dan lalu Yesus merestuinya dengan dia hadir di 2 kali pertemuan, yaitu di 2 hari Minggu itu. Tetapi saudara-saudara, saya lebih condong pada pandangan dari beberapa penafsir yang lain yang sebenarnya tidak setuju dengan pandangan Barnes ini. Karena itu, mungkin hanya Barnes yang beranggapan seperti itu, bahwa awalnya rasul yang melakukan terlebih dahulu yang merubah Sabat menjadi dari Sabtu menjadi Minggu, dan lalu Yesus merestuinya. Tapi kebanyakan penafsir tidak menafsirkan seperti itu. Dan karena itu, mari kita perhatikan bagaimana pandangan beberapa penafsir di bawah ini. Yang pertama, William Hendriksen. Dia mengatakan seperti ini. Apakah Tuhan menunggu sampai Minggu malam untuk mendorong murid-muridnya untuk menghormati hari itu, dan bukannya hari yang lain sebagai hari istirahat dan ibadah? Itu kelihatannya memungkinkan. Jadi perhatikan kata-kata di sini. Apakah Tuhan menunggu sampai Minggu malam untuk mendorong murid-muridnya untuk menghormati hari itu, dan bukannya hari yang lain sebagai hari istirahat dan ibadah? Itu kelihatannya memungkinkan. Jadi sebenarnya Yesuslah yang berinisiatif. Matthew Henry. Ia menunda itu selama 7 hari. Dan mengapa demikian? Supaya ia bisa meletakkan suatu penghormatan pada hari pertama dari suatu minggu, dan memberikan suatu isyarat yang jelas dari kehendaknya bahwa hari itu harus diperingati atau dihormati dalam gerejanya sebagai Sabat Kristen, hari libur mingguan, dan pertemuan kudus mingguan. Jadi lagi-lagi Matthew Henry beranggapan bahwa Yesuslah yang mengisyaratkan bahwa hari pertama dari suatu minggu itu menjadi Sabat Kristen, menjadi hari libur mingguan, dan pertemuan kudus mingguan. 3 penafsir, Jensen, Faust, and Brown. Dan setelah 8 hari, yaitu pada hari ke-8 atau hari pertama dari minggu berikutnya, mereka sendiri mungkin bertemu setiap hari dalam sepanjang minggu yang lalu. Tetapi Tuhan mereka dengan terencana menahan pemunculannya yang kedua di antara mereka sampai kembalinya hari kebangkitannya, supaya dengan demikian ia bisa melatih kekudusan yang menggembirakan dari hari Tuhan. Jadi menurut 3 penafsir ini, sebenarnya para murid itu berkumpul di sepanjang hari ini. Dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka terus berkumpul. Mengapa? Ada kemungkinan karena mungkin mereka takut dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka pasti berkumpul di sepanjang hari. Tapi Yesus yang berinisiatif, dia menempatkan diri di hari pertama dan juga 8 hari kemudian. Mengapa Yesus memilih hari pertama dan hari ke-8? Karena dia mau melandasi kekudusan yang menggembirakan dari hari Tuhan. Jadi Yesus sendiri yang menghendaki Sabat dari hari Sabtu menjadi Minggu itu, dan bukannya para rasul. Jadi saudara, jelas bahwa inisiatif perubahan Sabat itu tidak mungkin datang dari rasul-rasul yang lalu disetujui oleh Yesus. Inisiatif itu datang dari Yesus sendiri, yang secara sengaja dan terencana melakukan 2 kali pemunculan pada hari Minggu, dan dengan demikian memberikan isyarat yang jelas tentang hal itu. Jadi bukan rasul-rasul yang menyetujui Sabat kita itu hari Minggu, tapi Yesus sendiri dengan 2 kali pemunculannya di hari pertama dan juga hari yang ke-8, dan sama-sama jatuhnya pada hari Minggu. Nah, kita masuk lagi ke poin B, dan ini tetap di dalam alasan-alasan mengapa Sabat hari Sabtu itu diubah menjadi hari Minggu. Poin B itu hari Pentakosta.
itu ada di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai 13 yang merupakan hari berdirinya gereja juga jatuh pada hari Minggu. Bandingkan dengan Imamat 23 ayat 15 16 dan juga Ulangan 16 ayat 9. Lihat bahwa hari berdirinya gereja itu adalah hari Pentakosta. Mengapa? Karena pada hari itu Roh Kudus dicurahkan. Karena Roh Kudus dicurahkan, makanya ada orang-orang percaya sehingga Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi karena pekerjaan Roh Kudus ada orang percaya, dan karena itu hari berdirinya gereja itu adalah hari Pentakosta. Jadi ini bukan hari berdirinya gereja kita secara lokal. Gereja kita secara lokal mungkin bisa berbeda-beda, tetapi secara universal itu terjadinya di hari Pentakosta. Jadi ulang tahun gereja secara universal itu di hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta itu lagi-lagi jatuh pada hari Minggu. Mari kita perhatikan Imamat 23, 15, 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Sesudah Sabat itu hari ke-7, dan sesudahnya itu hari pertama yaitu hari Minggu. Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi Sabat jatuh pada hari ke-7. Jadi hari sesudah Sabat pasti adalah hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu. Jadi 2 kali Yesus menempatkan diri sama-sama di hari Minggu. Yang kedua, di hari Pentakosta, hari berdirinya gereja, itu juga jatuh hari Minggu. Dan yang ketiga, poin C, hari Minggu juga disebut hari Tuhan. Hari Minggu juga disebut hari Tuhan. Itu adalah Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku digosai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi saudara, dalam Wahyu 1 ayat 10 ini ada kata-kata hari Tuhan. Nah, sekalipun ayat ini tak menyebutkan bahwa itu adalah hari pertama atau hari Minggu, tetapi boleh dikatakan semua penafsir menganggapnya demikian. Jadi semua penafsir beranggapan bahwa hari Tuhan itu adalah hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu. Dan penafsir-penafsir yang di atas juga tadi sudah memberikan itu bagi kita. Dan sekarang saya akan mengutip kata-kata dari Thomas Watson lagi. Sebagaimana itu disebut makan malam atau perjamuan Tuhan, itu sama dengan perjamuan kudus. Jadi perjamuan Tuhan sama dengan perjamuan kudus, karena Tuhan menetapkan roti dan anggur dan memisahkannya dari penggunaan yang umum atau biasa menjadi penggunaan yang khusus dan keramat atau kudus. Jadi memang tiap hari mereka makan roti, minum anggur, tapi untuk perjamuan kudus itu dikhususkan dan keramat atau kudus. Lanjut, demikian juga itu disebut hari Tuhan, karena Tuhan menetapkannya dan memisahkannya dari hari-hari yang umum atau biasa lagi bagi penyembahan dan kebaktiannya yang khusus. Jadi kalau perjamuan Tuhan itu bisa dianggap sebagai perjamuan kudus, karena itu dibedakan dengan jamuan makan-makan yang lainnya, maka sebenarnya hari Tuhan itu juga bisa diartikan sebagai hari Minggu. Nah, saudara-saudara, di dalam komentar dari Thomas Watson ini ada kata-kata atau istilah the Lord Supper, dan ini muncul dalam 1 Korintus 11 ayat 20 versi King James. Saya baca terjemahan Indonesianya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi the Lord Supper itu adalah makan malam Tuhan atau perjamuan Tuhan. Dan bandingkan dengan Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, maka yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi dalam Yesaya 58 ayat 13-14 itu ada kata-kata hari kudus Tuhan. Matthew Henry lagi. Bahkan dalam zaman perjanjian lama, Sabat disebut hari Tuhan. Dan karena itu cocok tetap disebut demikian. Dan untuk alasan lain, karena itu adalah hari Tuhan Kristus. Wahyu 1 ayat 10. Jadi kalau di perjanjian lama saja disebut hari Tuhan, hari Sabat adalah hari Tuhan, maka hari Tuhan ini juga cocok untuk diterapkan kepada hari Tuhan Kristus, yaitu hari Minggu, ya bagaimana dia bangkit juga pada hari Minggu. Poin yang keempat, yaitu sejak kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen berbakti pada hari pertama atau hari Minggu. Ini alasan keempat mengapa Sabat dari Sabtu berubah menjadi Minggu. Jadi sejak kebangkitan Tuhan Yesus, orang-orang Kristen berbakti pada hari pertama atau pada hari Minggu. Jadi setelah Yesus bangkit, mereka sudah mulai beribadah pada hari Minggu dan bukan lagi pada hari Sabtu yang adalah Sabat orang Yahudi. Lagi-lagi Matthew Henry, mereka datang berkumpul pada hari itu ada dalam Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7 itu adalah bagaimana mereka atau orang-orang Kristen mulai sudah berbakti pada hari yang pertama atau hari Minggu. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudaranya di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Dan ini juga sudah saya singgung minggu lalu, bagaimana juga sejak Yesus sudah bangkit, hari pertama dalam minggu itu mereka pakai untuk berkumpul bersama, untuk beribadah, memecahkan roti. Ini pasti suatu kebaktian atau semacam perjamuan kudus. Matthew Henry, mereka datang berkumpul pada hari pertama dari minggu itu, yang mereka sebut hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 10. Hari Sabat Kristen dirayakan bagi kehormatan Kristus dan Roh Kudus. Dalam peringatan tentang kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus, keduanya pada hari pertama dari minggu. Di sini ini dikatakan sebagai hari di mana murid-murid datang berkumpul, yaitu pada waktu itu merupakan praktek mereka untuk datang berkumpul dalam semua gereja-gereja. Matthew Henry lagi, mereka datang berkumpul untuk memecahkan roti, yaitu untuk merayakan peraturan perjamuan kudus. Dalam zaman primitif merupakan kebiasaan bagi banyak gereja untuk menerima perjamuan kudus setiap hari Tuhan, merayakan peringatan kematian Kristus dalam hal yang terdahulu dan kebangkitannya dalam hal yang terakhir. Jadi dengan adanya perjamuan kudus, itu pasti adalah suatu kebaktian, dan itu mereka lakukan di hari pertama dalam minggu itu. Adam Clark. Untuk memecahkan roti. Untuk memecahkan Eukaristia. Eukaris. Seperti bahasa Aram menuliskannya. Menunjukkan dengan ini bahwa mereka terbiasa untuk menerima sakramen kudus, dan setiap hari Tuhan adalah mungkin bahwa di samping ini mereka menerima makanan bersama. Sebagian orang beranggapan bahwa agape atau perjamuan kasih yang dimaksudkan. Lanjut lagi, karena ini
banyak kata-kata para penafsir, jadi kita membaca kata-kata para penafsir saja. 3 penafsir lagi, Jensen, Faust, and Brown, mengatakan bahwa untuk memecah-mecahkan roti ini pada saat dibandingkan dengan 1 Korintus 16 ayat 2 dan bagian-bagian lain yang mirip, yang menunjukkan secara tak langsung dengan jelas menunjukkan bahwa pemeliharaan orang-orang Kristen terhadap hari pertama dari minggu yang belakangan secara menekankan diistilahkan dengan hari Tuhan sudah merupakan suatu praktek yang tetap dari gereja-gereja. Jadi semua penafsir beranggapan bahwa memecah-mecahkan roti di kisah para rasul tadi merupakan suatu kebaktian. Wycliffe lagi, ini merupakan referensi yang jelas yang paling awal dari praktek Kristen untuk memperingati hari Sabat maupun hari pertama dari minggu. Kita tidak diberitahu kapan atau bagaimana praktek ibadah minggu muncul dalam gereja. Pemecahan roti menunjukkan pada pemecahan roti dari perjamuan kudus. Makan menunjukkan pada agape atau perjamuan kasih, suatu makan persekutuan yang menyertai perjamuan kudus. Jadi pemecahan roti di situ dianggap sebagai suatu kebaktian perjamuan kudus pada waktu itu. Catatan, bagian akhir yang saya garis bawahi menunjuk pada Kisah 20 ayat 11. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Jadi ada 2 kali pemecahan roti di situ. Yang pertama merupakan kebaktian, tapi yang kedua pemecahan roti untuk makan. Jadi satu untuk perjamuan kudus, yang satunya untuk makan biasa. Karena Paulus berkhotbah sampai subuh dan karena di hari berikutnya dia harus berangkat. Dan karena itu mereka pasti makan. Bible Commentary. Ini adalah ayat yang paling jelas dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan bahwa hari Minggu adalah hari pertemuan normal dari gereja Rasuli. Paulus tinggal di Troas untuk 7 hari, ayat 6. Dan gereja yang bertemu pada hari pertama dari minggu, metode Lukas tentang penghitungan hari di sini bukanlah metode Yahudi yang mengukur dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, tetapi metode Romawi yang menghitung dari tengah malam. Ini sama dengan kita. Sampai tengah malam ini bisa dinyatakan secara dogmatik karena fajar menyingsing, ayat 11-nya merupakan hari berikutnya. Jadi kalau metode Romawi itu sama dengan kita, yaitu perubahan harinya di tengah malam. Mari kita perhatikan Kisah 20 ayat 6 sampai 11. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ sampai ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Jadi
pemecahan roti dalam Kisah 20 ayat 7 di atas itu menunjukkan pada perjamuan kudus, sedangkan dalam Kisah 20 ayat 11 itu menggambarkan makanan atau makan roti biasa. Karena sudah masuk di hari berikutnya. Kesimpulan, memang ada perbedaan pandangan di antara para penafsir tentang arti dari 2 kali pemecahan roti di ayat 7 dan ayat 11. Tetapi bagaimanapun, dari 2 kali pemecahan roti itu, salah satu pasti menunjuk pada perjamuan kudus. Dengan demikian, itu pasti dilakukan dalam kebaktian. Jadi, yang manapun dari 2 pertemuan itu, pasti yang salah satu adalah perjamuan kudus dan yang satunya bukan. Dan karena itu, kalau perjamuan kudus itu pasti sebuah kebaktian. Dan kalau sebuah kebaktian, itu artinya setelah Yesus bangkit, murid-murid atau orang-orang Kristen mula-mula itu sudah berbakti pada hari Minggu dan sudah meninggalkan Sabat Yahudi, Sabat yang lama yaitu hari Sabtu, dan mengubah Sabat dari Sabtu menjadi hari Minggu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang kedua 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan mengumpulkan itu baru diadakan kalau aku datang. Dan pembahasan ini kita akan melanjutkannya di kesempatan berikutnya, karena ini pembahasannya masih panjang dan itu menjadi pembahasan yang terakhir. Dan karena itu bagian 1 Korintus 16 ayat 2 dan seterusnya ini kita akan melanjutkannya di minggu berikutnya. Dan amin untuk firman Tuhan saat ini.